Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Akhirnya kita bisa bertemu pada Skilab kali ini, masih secara online ya karena kondisi belum memungkinkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek deteksi tumbuh kembang anak, di mana untuk prodi D3 adalah menggunakan KPSP. Biasanya untuk S1 kita bisa menggunakan DSD, tapi untuk prodi D3 cukup menggunakan KPSP. Bisa sambil dibuka juga buku modulnya tentang KPSP. Jadi apa itu sebenarnya KPSP? KPSP adalah kuesioner screening perkembangan. Jadi di sini kita bisa lihat dari artinya, berarti KPSP adalah suatu kuesioner atau berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai deteksi dini mengenai perkembangan. Jadi KPSP merupakan deteksi apakah perkembangan anak tersebut normal atau meragukan atau bahkan perkembangan anak itu menyimpang. Nah, di sini tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan deteksi perkembangan pada anak balita menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Nah, nanti silakan Anda bisa mencari responden atau mencari anak-anak yang penting usianya adalah 0 sampai 5 tahun. Bisa bayi ataupun yang gampang adalah usia sekolah atau usia prasekolah atau toddler. Nanti silahkan Anda periksa bagaimana perkembangannya menggunakan KPSP. Nah, apa tujuan KPSP? Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perkembangan anak itu normal atau mengalami penyimpangan. Jadi dengan adanya deteksi dini ini, ketika anak mengalami penyimpangan, maka kita bisa segera menyelesaikan penyimpangan tersebut dengan memberikan stimulasi-stimulasi sesuai dengan tugas perkembangan yang belum bisa dilakukan anak tersebut. Nah, screening ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, guru TK, dan petugas PAUD yang sudah terlatih. Nah, untuk jadwalnya sendiri, biasanya kalau di masyarakat itu ada posyandu yang memang ada petugas yang melakukan KPSP sebagai screening perkembangan anak-anak balita. Nah, untuk jadwalnya sendiri, KPSP ini rutinnya adalah setiap 3 bulan pada anak kurang dari 24 bulan. Jadi kalau masih usia 0-2 tahun, itu diperiksa setiap 3 bulan sekali. Sedangkan jika anak sudah lebih dari 2 tahun, maka pemeriksaan KPSP bisa dilakukan setiap 6 bulan. Ini berarti sampai usia 72 bulan itu berarti 6 tahun ya. Bisa dilakukan sampai usia 6 tahun. Nah, bagaimana cara menggunakan KPSP? Sebelum kita melakukan KPSP, kita perlu memeriksa tanggal pemeriksaannya atau kapan anak dibawa ke pusat pelayanan. Misalnya anak itu dibawa tanggal 7 September 2020, berarti tanggal pemeriksaannya adalah 7 September 2020. Selanjutnya kita tanyakan tanggal lahir anak. Nah, untuk mengetahui usia anak pada saat pemeriksaan, maka kita bisa mengurangi tanggal pemeriksaan dengan tanggal lahir anak. Di sini ada pembulatan untuk KPSP. Nah, bila setelah dikurangi hasilnya adalah usia anak itu lebih dari 16 sama dengan 16 hari, maka dibulatkan menjadi 1 bulan. Contoh, bayi umur 3 bulan 16 hari, maka dibulatkan menjadi 4 bulan. Kalau
bayi umurnya 3 bulan 15 hari, maka dibulatkan menjadi 3 bulan. Jadi kalau masih 15 hari dianggap tidak ada ya. Setelah menentukan umur, pilih KPSP yang sesuai dengan usia anak. Nah, KPSP ini pertanyaannya itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah pertanyaan yang bisa dijawab oleh ibu atau pengasuh. Kemudian tentang perintah kepada ibu atau pengasuh anak atau petugas melaksanakan tugas yang ditulis pada KPSP. Untuk pertanyaan yang dijawab ibu, misalnya, dapatkah bayi makan kue sendiri? Sementara perintah kepada ibu, contohnya, pada posisi bayi Anda terlentang, tariklah bayi pada pergelangan tangannya secara perlahan-lahan ke posisi duduk. Nah, ini kalau misalnya anak sudah mencapai toddler, bisa melakukan sendiri, kita bisa langsung memerintahkan anak tentu saja dengan bantuan ibu atau pengasuh. Jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab. Nah, ini dipastikan orang tua itu menjawab secara jujur, karena ini penting sekali untuk mengetahui perkembangan anak itu sampai di mana. Kita pastikan tidak usah menutupi atau membuat-buat jawaban, tapi memang hasilnya memang seperti itu. Selanjutnya, tanyakan pertanyaan secara berurutan satu persatu. Setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban, yaitu ya atau tidak, setelah jawaban tersebut pada formulir. Jika memang anak bisa melakukan atau ketika ibu atau pengasuh ditanya bisa, berarti kita centang ya. Kalau tidak bisa, berarti kita centang tidak. Ajukan pertanyaan berikutnya setelah ibu atau pengasuh anak menjawab pertanyaan sebelumnya. Teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab. Jangan sampai ada yang kosong. Selanjutnya, untuk interpretasi hasil KPSP, hitung jumlah jawaban ya. Sudah dijelaskan. Jawaban ya bila ibu atau pengasuh menjawab anak bisa atau pernah atau sering atau kadang-kadang melakukannya. Jadi kalau kadang-kadang bisa dikatakan anak itu bisa. Kemudian jawaban tidak bila ibu atau pengasuh menjawab anak belum pernah melakukan atau tidak pernah atau ibu atau pengasuh anak tidak tahu mengenai pertanyaan yang diajukan. Nah, ini termasuk kelemahan sebenarnya ya, kelemahan dalam melakukan deteksi dini dengan KPSP. Ketika ibu menjawab tidak tahu atau anak tidak mau melakukan, biasanya langsung ditulis tidak ya, tentunya setelah dibujuk untuk melakukan. Kalau anaknya tidak mau, berarti kita centangnya tidak. Jadi ini yang menjadikan hasil itu bias ya. Sebenarnya anak itu tidak bisa atau tidak mau. Ini salah satu kekurangannya. Selanjutnya kita jumlahkan hasil ya dan tidak. Jika ya jumlahnya adalah 9 atau 10, maka bisa disimpulkan perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 7 atau 8 berarti perkembangan anak meragukan, dan 6 atau kurang berarti kemungkinan anak mengalami penyimpangan. Untuk jawaban tidak perlu dirinci kembali jumlah jawaban tidak menurut jenis keterlambatannya. Apakah tidak itu terjadi pada sektor gerak kasar atau gerak halus bicara dan bahasa atau sosialisasi serta kemandirian anak. Selanjutnya, alat dan prosedur. Sebenarnya untuk alat itu mengikuti umur anak ya. Jadi kalau anak umurnya segini, alatnya segini. Anak bayi kebutuhannya hanya ini. Itu jadi beda-beda disesuaikan dengan usia anak yang diperiksa. Di sini contohnya adalah jika ada seorang anak laki-laki dibawa ke posyandu oleh ibunya untuk dilakukan pemantauan perkembangan. Ibu mengatakan anak lahir pada tanggal 10 Oktober dan pemeriksaan dilakukan pada tanggal 20 April 2018. Jadi untuk persiapan alat, kita siapkan formulir KPSP menurut umur. Formulir ini berisi 9 sampai 10 pertanyaan tentang
kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Nah, sasaran KPSP tadi sudah dijelaskan di depan, anak usia 0 sampai 72 bulan. Selanjutnya, alat bantu pemeriksaan berupa pensil, kertas, kemudian bola, kerincingan, kubus, banyak 6 buah, kismis, kacang, tanah, potongan biskuit kecil yang berukuran 0,5 sampai 1 cm. Nah, ini sebenarnya dipaskan atau disesuaikan dengan usia anak. Nah, ini tadi untuk hasil pemeriksaan dan interpretasi. Perlu ditindaklanjuti juga jika jawaban ya 9 atau 10 tadi sesuai umur atau normal, berarti tindakannya adalah uji keberhasilan orang tua atau pengasuh, lanjutkan simulasi sesuai umur dan jadwalkan kunjungan berikutnya. Jadi kita perlu memberikan reinforcement positif jika anak itu sudah sesuai dengan perkembangannya. Berarti ibu sudah atau pengasuh sudah memberikan simulasi yang bagus. Nah, nanti dijadwalkan kunjungan berikutnya sesuai dengan usia. Jika kurang dari 2 tahun berarti setiap 3 bulan dan lebih dari 2 tahun berarti setiap 6 bulan. Jika jawaban ya 7 atau 8 ini meragukan, berarti tindakannya nasihati ibu atau pengasuh untuk melakukan simulasi lebih sering. Jadwalkan kunjungan ulang untuk 2 minggu lagi. Ya, kalau meragukan datang lagi 2 minggu. Apabila hasil pemeriksaan selanjutnya juga meragukan, rujuk ke rumah sakit. Kemungkinan anaknya mengalami suatu penyimpangan tumbuh kembang. Untuk jawaban ya 6 atau kurang berarti anak mengalami penyimpangan, langsung dirujuk ke rumah sakit tumbuh kembang. Jadi di sana dirujuk ke tumbuh kembang untuk ditindaklanjuti agar kalau ada penyimpangan terhadap perkembangan ini tidak berlarut-larut, bisa segera diselesaikan. Nah, begitu penjelasan mengenai KPSP. Ini formulirnya. Nah, ini adalah formulir pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan umur. Ini banyak ya, sampai usia 72 bulan. Nanti disesuaikan dengan usia anak. Oke. Ini ada 9 bulan. 12 bulan sampai 72 bulan. Oke, demikian tentang KPSP. Jadi tidak akan mudeng atau paham ya jika kita tidak memeriksa langsung. Jadi silahkan Anda melakukan pemeriksaan KPSP kepada tetangga, saudara, atau siapapun yang memiliki anak kecil ya. Oke, jika ada yang ditanyakan bisa langsung di forum atau bisa langsung chat di saya. Nanti untuk video selanjutnya bisa Anda lihat bagaimana cara pemeriksaan KPSP. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.